Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-like, yang sudah komen, yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Makasih banyak, semoga kalian pada sehat, umurnya panjang, duitnya banyak, rumahnya banyak, anaknya pada soleh-soleh, istrinya pada cantik-cantik. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini yang masih rame ya, malah tambah panas ini, yaitu kisruh yang terjadi di NU, di Nahdlatul Ulama. Rois Am Kiai Miftahul Ahyar mecat Ketum PBNU Kiai Yahya Holil Stakuf. Kemudian Kiai Yahya melawan, tidak terima. Kemudian mengumpulkan pendukung-pendukungnya dan mengatakan bahwa beliau masih ketum PBNU. Kemudian Kiai Miftahul Ahyar menunjuk PJ ketum PBNU, pejabat itu ya, istilahnya apa sih ya, pelaksana tugas gitu ya, ketum PBNU yang baru, artinya ada ketum PBNU double. Satu Kiai Yahya yang mengatakan bahwa beliau masih sah, yang satu Kiai Zulfa ya kalau tidak salah itu, yang merupakan pelaksana tugas yang diangkat oleh Rois Am. Yang terbaru ada rapat Mustasyar NU yang saya menarik ya, ada beberapa pernyataannya Kiai Said Akil Siroj gitu kan. Yang saya garis bawahi di situ adalah ini masalah pertambangan ya. Kita lihat dulu, ini ada satu video yang menunjukkan narasi yang sepertinya ini jadi pemicu terjadinya polemik yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Kita lihat dulu narasinya seperti apa. Pernyataan keren disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dalam forum silaturahmi para kiai di Pesantren Tebu Ireng, Sabtu 6 Desember 2025. Mustasyar PBNU itu meminta agar konsesi tambang batubara yang diberikan pemerintah kepada PBNU dikembalikan, karena dinilai lebih banyak menimbulkan kegaduhan internal maupun publik. Kiai Said menjelaskan, meski awalnya mendukung langkah pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan peluang memperkuat kemandirian ekonomi jamiah, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan dampak negatif. Konflik internal, silang pendapat soal tata kelola, hingga tajamnya opini publik membuat konsesi tersebut berubah dari peluang menjadi sumber masalah yang mengganggu stabilitas dan marwah organisasi. Kiai Said menegaskan bahwa NO sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang jauh lebih penting daripada terlibat dalam proyek berisiko tinggi seperti tambang. Mantan ketum PBNU itu mengingatkan bahwa selama lebih dari 1 abad, kekuatan NO bertumpu pada pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat, bukan pada konsesi bisnis. Karena itu, ia menilai mengembalikan konsesi tambang tidak akan melemahkan NO, justru menjaga rumah besar ini tetap tenang dan fokus pada penguatan pesantren, beasiswa, ekonomi kerakyatan, serta digitalisasi layanan umat, sektor yang menurutnya memberi manfaat jauh lebih besar dan sesuai dengan hitah organisasi. Ya oke teman-teman, jadi menurut video tersebut dalam narasinya mengatakan bahwa pemicu, di antara pemicunya adalah pertambangan gitu. Jadi kan pemerintah itu memberikan izin usaha pertambangan ya diantaranya kepada Nahdlatul Ulama, kemudian juga kepada Muhammadiyah gitu kan. Yang jadi sorotan di situ, yang disoroti oleh Kiai Said Akil Siroj, Kiai Said mengatakan bahwa sudah kembalikan saja izin usaha ini gitu kan kepada pemerintah gitu, sudah ndak usah ngurusi, seakan-akan gitu ya bahasanya, ndak usah ngurusi tambang, kita ngurusi umat, ngurusi dan seterusnya gitu.
Ya apapun maksudnya pemerintah ya, mungkin pemerintah itu memiliki maksud, memiliki niatan kepada untuk organisasi-organisasi besar ini supaya jauh lebih mapan dalam kemandirian ekonomi, mungkin itu yang dimaksud oleh pemerintah ya, sehingga dalam hal pendanaan itu karena ekonominya sudah mandiri tidak tergantung lagi kepada pihak-pihak lain, mungkin maksudnya seperti itu, mungkin ya, kita kan nggak tahu. Tapi ya mungkin diantaranya itu. Hanya saja mungkin di dalamnya orang-orang NU ini mungkin belum siap untuk mengelola pertambangan itu, mungkin ya belum siap. Sekarang perbandingannya gini teman-teman, bukan membanding-bandingkan ya, tetapi ini yang diberikan izin usaha itu kan bukan cuma Nahdlatul Ulama ya, Muhammadiyah juga diberikan izin itu. Hanya saja kenapa apa namanya Muhammadiyah itu adem ayem aja gitu. Saya yakin mungkin perdebatan di dalam itu banyak, pasti ada lah, ndak mungkin. Pasti ada yang sepakat, ada yang ndak, yang ada yang sepakat, ada yang ndak sepakat, pasti itu ada. Hanya saja mungkin bisa manajemennya itu bisa itu sehingga ya kelihatan adem ayem aja dan bisa jalan itu. Yang aneh itu kenapa di Nahdlatul Ulama justru ini jadi malapetaka gitu, sehingga saran dari Kiai Said Akil Sirot ini sudah izin pertambangan ini kembalikan saja kepada pemerintah karena ternyata di NU ini hanya membawa madorot gitu kan. Teman-teman, kalau saya memberikan analogi itu seperti ini ya, kalau saya analogikan, misalnya ada orang tua memiliki dua orang anak, katakan si A dan si B. Orang tua ini kemudian memberikan kepercayaan kepada si A untuk mengelola satu perusahaan. A ini perusahaan yang di utara sana kamu kelola dengan baik, kembangkan, majukan, dan seterusnya. Kemudian si B juga diberikan hak yang sama, yaitu untuk mengelola perusahaan yang ada di selatan sana misalnya. Kamu perusahaan yang ada di selatan sana, kamu kelola dengan baik, kamu jalankan, buat lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu. Nah, si si A ini mungkin orangnya sudah siap secara mental, secara sumber daya dan seterusnya lah katakan. Artinya ketika diberikan amanat seperti itu, dia bisa mengelola perusahaan itu dengan baik dan lebih maju. Nah, si B ini mungkin secara mental atau secara sumber daya atau apa itu mungkin belum siap mungkin. Sehingga justru ketika diserai amanah itu di keluarganya marah ribut gitu kan. Ya, entah keributan apa yang terjadi. Ya, mungkin analoginya seperti itu. Jadi yang salah itu bukan usahanya sebenarnya. Menurut saya ya, yang salah itu bukan usahanya, tapi yang keliru kesiapan kita itu dalam mengelola usaha itu belum siap gitu. Aduh, ini justru yang menarik menurut saya. Ada statementnya Kiai Said Agil Sirot yang mengatakan bahwa ini saya cari-cari videonya lagi, kok nggak ketemu ya. Uh, Beliau mengatakan bahwa kalau tidak salah ya, kalau nanti kalau ada yang tahu silahkan diralat. Rois Amnya jadi dirut katanya gitu kan. PBNU-nya jadi ketumnya jadi komut katanya gitu. Apa benar kayak gitu? Itu dalam dalam katanya dalam usaha pertambangan itu. Dan masing-masing memiliki saham katanya gitu. Nah, ini mungkin perkaranya di sini mungkin ya. Kenapa saham itu harus atas nama pribadi gitu? Tapi kan saya tidak tahu, saya hanya membayangkan saja ya, hanya menganalisa, membayangkan. Lah, kenapa harus atas nama ketum, atas nama Rois Am gitu kan, Dewan Suryanya? Waduh, harusnya kan
Harusnya saham itu kepemilikannya kan atas nama organisasi kan, menurut saya gitu kan. Atas nama organisasi sepenuhnya, bukan atas nama perorangan. Sehingga kalau atas nama perorangan, ya udah terjadilah kecemburuan sosial. Akhirnya yang jadi korban ya organisasinya. Ya acak-acak sedemikian rupa, amburadul dan seterusnya. Mungkin ini sih analisa ya, analisa yang mungkin benar, mungkin salah juga, mungkin besar salahnya juga ya, walau alam bisawab. Tapi saya sendiri ya sebagai orang NU, terus terang saya sendiri prihatin dengan polemik kegaduhan yang berlarut-larut tidak selesai-selesai gitu kan. Entah ada apa di dalamnya, kenapa tidak bisa diselesaikan. Padahal sudah pada sepuhnya, pada kiainya, saya kira ya pada apa namanya, sama-sama kiainya, sama-sama sepuhnya, sama-sama hikmahnya. Padahal menurut saya sama-sama punya ilmu hikmah, sama-sama hikmahnya, sama-sama sabarnya, sama-sama dan seterusnya. Mungkin masing-masing perlu meletakkan egonya semua dan mengalah demi apa namanya, nama baik, nama besar Nahdlatul Ulama. Mungkin menurut saya sih seperti itu ya, walau alam bisawab, karena yang tahu persis pastinya ya beliau-beliau itu seperti apa. Hanya saja jadi tontonannya orang-orang awam, orang-orang kecil itu menambah jatuh muruah daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke teman-teman, sekian saja ya narasi saya tentang Nahdlatul Ulama yang polemiknya itu berkepanjangan hingga sudah berbulan-bulan tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan cepat menemui kesepakatan atau apalah ya. Kita tunggu saja berita-berita berikutnya tentang Nahdlatul Ulama. Oke, sekian saja teman-teman. Mohon maaf jika ada narasi saya yang keliru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.